Namaku Naya, umurku 29 tahun. Sudah hampir 4 tahun aku menikah dengan Randy. Lelaki yang dulu kukira adalah rumah terbaik yang pernah kumiliki. Hidup kami sebenarnya baik-baik saja, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Cukup nyaman untuk 2 orang yang sedang menata masa depan. Tapi entah sejak kapan, semuanya terasa hambar. Mungkin karena Randy terlalu sibuk bekerja, atau mungkin karena aku sendiri yang mulai merasa kosong di tengah rutinitas yang monoton. Setiap hari terasa sama. Bangun, masak, kerja, lalu malamnya nunggu Randy pulang yang seringkali lewat tengah malam. Kalaupun sempat makan bareng, obrolannya cuma seputar pekerjaan atau hal-hal ringan yang cepat selesai. Kami jarang tertawa bareng seperti dulu. Bahkan belakangan ini, aku kadang ngerasa kayak tinggal sama orang asing di rumah sendiri. Sampai malam itu datang. Malam yang sebenarnya biasa aja, tapi justru jadi awal dari semuanya. Aku sedang tiduran di kamar. Lampu sudah diredupkan dan Randy seperti biasa masih di depan laptopnya di ruang kerja. Aku iseng buka ponsel, scroll Instagram, cuma buat ngilangin bosen. Timeline penuh dengan foto-foto teman lama yang sudah nikah, punya anak, atau liburan ke tempat keren. Aku nggak punya niat apa-apa waktu itu, cuma ingin lihat-lihat aja. Tapi pas buka DM, ada satu pesan yang bikin jariku otomatis berhenti. Pesan itu datang dari nama yang langsung bikin jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Hai Nay, masih ingat aku nggak? Bima. Bima. Nama yang langsung menyeretku balik ke masa SMA. Masa di mana semuanya masih sederhana, tapi penuh kenangan manis. Bima dulu teman sekelasku. Anaknya pendiam, tapi entah kenapa selalu punya cara buat bikin aku senyum. Dulu katanya dia suka sama aku diam-diam, tapi nggak pernah ngomong langsung. Aku juga nggak pernah nunggu dia ngomong, karena waktu itu aku punya pacar lain. Tapi aku ingat betul, setiap kali kami kerja kelompok atau duduk bersebelahan di kelas, ada rasa nyaman yang aneh. Rasa yang waktu itu kupikir cuma perasaan biasa antar teman. Aku buka pesannya lama. Tanganku sempat ragu buat balas. Tapi akhirnya aku ketik aja. Ingat kok, lama banget gak dengar kabarmu. Pesan itu aku kirim dan dalam beberapa detik muncul notifikasi, Bima is typing. Aku nggak tahu kenapa dadaku terasa hangat. Mungkin cuma karena nostalgia pikirku waktu itu. Tapi ternyata rasa itu lebih dari sekedar nostalgia. Obrolan kami berlanjut. Awalnya ringan. Dia nanya kabarku, kerjaanku, dan cerita kalau sekarang dia kerja di luar kota, baru aja balik karena ada proyek di sini. Single sekarang, katanya dengan emoji senyum kecil. Aku cuma balas, wah, pantesan bebas banget ya hidupnya sekarang, sambil ketawa. Tapi dari situ obrolan makin panjang. Kami mulai nostalgia soal masa SMA, tentang guru killer, geng kelas, dan kejadian-kejadian lucu dulu. Tapi di sela-sela obrolan ringan itu, ada kalimat-kalimat yang mulai terasa beda. Lebih hangat, lebih pribadi, dan entah kenapa, aku menunggu-nunggu pesannya setiap kali dia lama nggak balas. Beberapa hari kemudian, obrolan kami udah jadi rutinitas kecil yang aku tunggu-tunggu. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Bima selalu kirim pesan. Pagi Nay, jangan lupa sarapan ya. Hal yang dulu sering dilakukan Randy di awal pernikahan kami, tapi sekarang udah jarang banget aku dengar. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Ada perasaan diperhatikan, sesuatu yang udah lama hilang dari hidupku. Aku tahu, seharusnya aku nggak boleh kebawa perasaan. Tapi kata seharusnya itu lama-lama kabur di pikiranku. Sore hari di kantor, aku sering buka chat Bima di sela kerja. Kadang cuma sekedar nanya hal nggak penting, kayak lagi di mana, atau macet nggak di jalan. Tapi entah gimana, dari percakapan sepele itu, kami makin dekat. Dia mulai curhat soal hidupnya, soal mantan pacarnya yang ninggalin tanpa alasan jelas, soal kesibukannya, dan aku pun tanpa sadar mulai curhat balik. Tentang Randy yang makin jarang punya waktu, tentang aku yang sering merasa sendirian meskipun berdua.
Bima nggak pernah ngejudge, dia cuma dengerin. Sesekali kasih tanggapan yang lembut, bikin aku merasa dipahami. Suatu malam, Randy pulang lewat tengah malam seperti biasa. Aku sudah rebahan di tempat tidur, tapi belum tidur. Di tangan, ponselku masih nyala. Chat Bima belum berhenti. Kami sedang bahas film lama yang dulu kami tonton di kelas waktu guru nggak masuk. Aku ketawa kecil pas baca pesannya, sampai Randy masuk kamar sambil lepas dasi. Dia sempat melirik aku sebentar, lalu berkata datar, "Masih main HP aja?" Aku spontan matikan layar dan jawab, "Enggak kok, cuma lihat-lihat aja." Dia cuma mengangguk pelan, lalu beranjak ke kamar mandi. Dan malam itu aku ngerasa bersalah. Tapi anehnya, rasa bersalah itu nggak cukup kuat buat menghentikan aku. Beberapa minggu kemudian, Bima ngajak ketemuan. Katanya dia lagi di kota ini beberapa hari dan pengen ngopi bareng. Aku sempat nolak halus, bilang lagi sibuk dan gak enak sama Randy. Tapi Bima cuma jawab, "Gak usah mikir aneh-aneh, cuma teman lama yang ketemu, Nay. Aku cuma pengen ngobrol langsung, nostalgia dikit. Udah lama banget gak ketemu kamu." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa aku gak bisa berhenti mikir. Malam itu aku gak langsung jawab. Tapi keesokan harinya, aku ketik pelan-pelan. "Boleh deh, tapi bentar aja ya." Hari pertemuan itu tiba di hari Sabtu sore. Aku bilang ke Randy kalau mau ketemu teman kantor lama di kafe. Dan dia cuma jawab singkat, "Hati-hati ya." Seolah nggak ada rasa curiga sama sekali. Aku sempat ngerasa bersalah lagi, tapi langkahku tetap berlanjut. Aku pakai baju casual, kaos putih, jeans biru, dan sedikit make up. Sederhana, tapi aku lama banget berdiri di depan kaca, memastikan semuanya terlihat pas. Kafe tempat kita janjian lumayan tenang, nggak terlalu ramai. Aku datang duluan, duduk di pojok dekat jendela. 5 menit kemudian, aku lihat seseorang melangkah masuk. Dan begitu Bima senyum sambil melambaikan tangan, aku sempat kehilangan kata-kata. Dulu dia anak pendiam, agak kikuk, tapi sekarang, wah, penampilannya jauh beda. Kemeja biru muda yang rapi, rambut disisir ke belakang, dan ada aura percaya diri yang gak pernah aku lihat dulu. "Naya," katanya sambil jalan mendekat. Suaranya tenang tapi hangat, dan saat dia duduk di depanku, jantungku entah kenapa berdegup lebih cepat dari biasanya. Kami ngobrol lama, lebih lama dari yang aku rencanakan. Dari topik ringan sampai hal-hal pribadi. Aku ngerasa nyaman banget, kayak bisa jadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura kuat atau tegar. Ada momen ketika dia menatap mataku lama, lalu berkata pelan, "Dulu aku pikir aku bakal berempi suka sama kamu setelah lulus SMA. Tapi ternyata waktu nggak bisa bikin perasaan itu hilang." Aku terdiam. Aku tahu, seharusnya nggak menanggapi. Tapi kata-katanya bikin jantungku hangat dan sesak bersamaan. Aku cuma bisa bilang, "Udah lama banget Ma itu. Kita udah punya hidup masing-masing sekarang." Dia senyum tipis. "Iya, aku tahu. Tapi kadang ada orang yang tetap kita simpan di sudut hati walau kita udah coba lupain." Sepulang dari situ, kepalaku penuh dengan pikiranku sendiri. Aku nggak tahu harus seneng atau takut. Di satu sisi, rasanya menyenangkan, bisa merasa hidup lagi, merasa diperhatikan, merasa istimewa. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam diriku yang bilang kalau ini bisa jadi awal dari sesuatu yang salah. Dan aku tahu, aku harusnya berhenti. Tapi justru malam itu, aku malah buka chat dan nulis. "Makasih ya udah sempat ketemu, rasanya kayak balik ke masa SMA." Dia balas cepet. Aku juga ngerasa gitu, kayak dulu tapi lebih nyata. Hari-hari berikutnya, semuanya berubah tanpa aku sadari. Aku mulai lebih sering senyum sendiri waktu lihat HP. Lebih semangat dandan. Bahkan mulai perhatiin hal-hal kecil yang bisa jadi alasan buat kirim pesan ke Bima. Kadang aku kirim foto makanan, kadang cuma bilang lagi di kantor. Bima selalu jawab dengan cara yang manis tapi nggak berlebihan. Bikin aku nyaman tanpa merasa bersalah terlalu dalam. Randy masih sibuk, masih sering pulang malam, dan aku
makin tenggelam dalam dunia kecil yang kubangun bareng Bima lewat layar ponsel. Suatu malam, Randy sempat bilang, "Kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini, Nay. Aku seneng deh lihat kamu kayak gitu." Aku cuma bisa senyum kecil sambil menahan nafas. Aku nggak tahu itu pujian atau tamparan halus, karena kenyataannya aku ceria bukan karena dia, tapi karena seseorang yang bahkan bukan suamiku. Ada satu malam di mana aku dan Bima ngobrol sampai larut. Topiknya awalnya ringan, tapi entah kenapa jadi makin dalam. Dia bilang, "Kamu bahagia sama hidupmu sekarang, Nay?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam keras. Aku lama nggak jawab. Akhirnya aku tulis, "Aku nggak tahu, Bim. Kadang iya, tapi seringnya cuma dijalanin aja." Dia cuma balas, "Kamu pantas bahagia sepenuhnya." Bukan cuma dijalanin. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa seperti pelukan yang nggak pernah aku dapatkan lagi dari Randy. Dari situlah semuanya mulai kabur. Aku nggak tahu apakah ini salahku atau memang begini jalannya. Tapi aku tahu satu hal, aku mulai menunggu setiap pesan dari Bima lebih dari apapun. Aku mulai bandingkan dia dengan Randy dalam hal-hal kecil, dan perbandingan itu nyaris selalu dimenangkan oleh Bima. Padahal aku tahu semua ini bisa menghancurkan aku sendiri, tapi rasa itu sulit sekali berhenti. Kadang aku lihat Randy tertidur di sebelahku. Wajahnya lelah tapi tenang, dan aku merasa bersalah luar biasa. Tapi di sisi lain, ada notifikasi dari Bima yang muncul di layar HP. Cuma berisi satu kalimat pendek. "Lagi kangen kamu." Dan semua rasa bersalah itu tiba-tiba memudar, digantikan sesuatu yang lebih hangat, lebih berbahaya. Malam itu, aku sadar sesuatu. Hidupku yang dulu tenang dan datar, kini perlahan berubah. Dan perubahan itu datang dari seseorang yang dulu cuma bagian kecil dari masa lalu, tapi kini jadi pusat pikiranku setiap hari. Aku nggak tahu akan dibawa kemana semua ini. Tapi yang pasti, malam ketika Bima muncul lagi di hidupku, segalanya nggak akan pernah sama seperti sebelumnya. Sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Sesuatu yang lama sudah terkubur, tapi kini seolah hidup lagi. Rasa itu muncul pelan-pelan, seperti bara kecil yang terus kupikir bisa padam sendiri. Tapi ternyata malah makin membesar setiap kali aku berusaha menutupinya. Aku tahu ini salah, aku tahu ini berbahaya, tapi entah kenapa, aku tetap menuruti perasaan itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih hidup. Aku jadi sering senyum tanpa alasan, sering cek ponsel bahkan saat sedang kerja. Dan setiap kali notifikasi muncul, jantungku otomatis berdegup. Nama itu, Bima, muncul hampir setiap waktu. Kadang dia cuma kirim pesan sederhana. "Udah makan belum?" Atau, "Jangan lupa istirahat." Tapi entah kenapa, kata-kata sesederhana itu bisa bikin aku merasa diperhatikan. Sesuatu yang udah lama banget gak aku rasain dari Randy. Kami mulai sering chatting. Awalnya cuma nostalgia masa SMA, cerita lucu, hal-hal ringan. Tapi semakin sering, topiknya berubah. Kami mulai cerita tentang kehidupan sekarang. Tentang perasaan masing-masing. Tentang kesepian yang diam-diam kami rasakan di balik kehidupan yang kelihatannya baik-baik aja. Kadang aku ngerasa aneh. Kenapa aku bisa sebegitu terbuka ke Bima? Padahal ke Randy aja aku udah jarang cerita. Tapi mungkin karena Bima tahu gimana caranya dengerin tanpa ngehakimi. Suatu siang dia ngajak ketemuan lagi. Katanya, "Cuma makan siang, Nay. Aku ada waktu kosong. Dan kamen ngobrol langsung." Aku sempat mikir, apa ini pantas? Tapi pikiranku langsung membela diri. Cuma teman lama, gak ada salahnya. Padahal di dalam hati, aku tahu ada alasan lain kenapa aku mau. Kami janjian di kafe kecil deket kampus dulu. Begitu aku sampai, dia udah duduk di pojok di meja yang menghadap jendela. Saat aku datang, dia langsung berdiri dan senyum. Senyuman itu entah kenapa bikin aku lupa nafas sejenak. Dia kelihatan jauh lebih dewasa, lebih tenang, dan entah kenapa tatapannya punya sesuatu yang bikin aku susah buat berpaling. "Kamu masih sama kayak dulu, Nay. Senyummu gak berubah."
Aku cuma bisa senyum canggung, tapi jujur aja, dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Aku ngerasa diperhatikan dengan cara yang udah lama banget gak aku dapetin dari Randy. Kami mulai sering chatting. Awalnya cuma nostalgia masa SMA, cerita lucu, hal-hal ringan, tapi semakin sering topiknya berubah. Kami mulai cerita tentang kehidupan sekarang, tentang perasaan masing-masing, tentang kesepian yang diam-diam kami rasakan di balik kehidupan yang kelihatannya baik-baik aja. Kadang aku ngerasa aneh, kenapa aku bisa sebegitu terbuka ke Bima? Padahal ke Randy aja aku udah jarang cerita. Tapi mungkin karena Bima tahu gimana caranya dengerin tanpa ngehakimi. Sejak makan siang itu, semuanya makin intens. Kami mulai ketemuan lagi dan lagi. Kadang cuma sebentar, kadang sampai malam, kadang cuma duduk di mobil sambil dengar lagu, kadang makan di tempat sederhana sambil cerita panjang. Dan setiap kali berpisah, aku selalu ngerasa ada yang kosong, seolah bagian dari diriku ikut pergi bersama dia. Randy mulai curiga, bukan karena dia tahu sesuatu, tapi karena aku berubah. Aku lebih sering keluar malam dengan alasan lembur atau rapat. Aku tahu itu bohong. Tapi setiap kali Bima bilang, aku pengen ketemu kamu hari ini, semua alasan logis langsung lenyap. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke arahnya, dan aku gak punya tenaga buat melawan. Ada satu malam yang gak akan pernah aku lupa. Kami duduk di mobil, di parkiran dekat taman kota. Hujan turun pelan, kaca mobil berembun. Bima diam lama sebelum akhirnya ngomong, suaranya pelan tapi tegas. Aku gak pernah bisa benar-benar lupain kamu, Nay. Aku terdiam, gak berani lihat matanya. Tapi dia lanjut. Aku tahu, aku gak punya hak apa-apa. Tapi aku juga gak bisa pura-pura gak ngerasain apa-apa sekarang. Aku menghela nafas panjang, tapi sebelum sempat jawab, dia nambah. Aku gak mau ganggu hidup kamu, Nay. Aku cuma pengen kamu tahu rasa itu masih ada. Kata-katanya menggantung di udara menyatu dengan suara hujan. Aku pengen bilang sesuatu, tapi lidahku kelu. Di dalam dada perasaanku campur aduk, antara senang, bersalah, dan bingung. Aku tahu seharusnya ini berhenti di sini, tapi justru dari malam itu, hubungan kami makin dekat. Hari demi hari berlalu, dan aku makin terbiasa dengan kehadiran Bima. Tiap kali Randy sibuk di kantor, aku justru sibuk dengan dunia kecilku sendiri. Dunia yang hanya diisi aku dan Bima. Kami punya tempat-tempat rahasia buat ketemu, waktu-waktu tertentu buat saling chatting tanpa takut diketahui. Aku pandai bohong, pandai nyembunyiin notifikasi, pandai ganti nama kontak. Setiap kali Randy nanya, aku selalu punya jawaban siap di kepala. Tapi di balik semua itu, ada perasaan yang bikin aku ketagihan. Rasa diperhatikan, rasa disayang, rasa dibutuhkan. Bima selalu tahu kapan aku capek, kapan aku butuh didengar. Kadang dia cuma kirim pesan singkat. Aku di sini kalau kamu pengen cerita. Dan itu aja udah cukup buat bikin air mataku jatuh tanpa sadar. Suatu sore, kami duduk di tepi danau kecil di pinggiran kota. Matahari mulai tenggelam, langit oranye keemasan, dan angin sore lembut menyentuh wajahku. Bima duduk di sampingku diam. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Aku tahu aku salah, Nay. Tapi aku gak bisa pura-pura. Aku sayang kamu." Aku langsung menoleh. Jantungku berdetak keras. Aku pengen marah, pengen bilang jangan ngomong begitu. Tapi suaraku gak keluar. Dia menatapku lama lalu tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi kamu juga tahu ada hal-hal yang gak bisa dikontrol hati. Dan di momen itu, aku sadar aku gak lagi sekedar main api. Aku udah terbakar separuhnya. Beberapa kali aku coba menjauh. Aku mute chatnya, aku cuekin pesannya, aku sibukin diri dengan kerjaan rumah, tapi selalu ada hal kecil yang bikin aku balik lagi. Kadang cuma satu pesan pendek darinya. "Kamu baik-baik aja?" Dan itu udah cukup buat bikin air mataku jatuh tanpa sadar. Aku balas, dan semua mulai dari awal lagi. Sementara itu, Randy makin sibuk.
Kami makin jarang ngobrol, makin jarang ketemu di jam normal. Kadang dia tidur di kantor, kadang lembur sampai pagi. Aku tahu dia kerja keras buat kami. Tapi anehnya, semakin dia berusaha untuk keluarga, aku justru semakin menjauh. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku udah terlalu lama ngerasa sendirian. Malam itu, aku pulang lebih malam dari biasanya. Randy udah tidur di sofa. Laptopnya masih terbuka. Di layar aku lihat dia lagi ngerjain laporan kerja, tapi di sampingnya ada foto kami waktu liburan ke Bali. Satu foto yang dia pajang di meja. Aku berdiri lama di situ, ngerasa campur aduk antara bersalah dan sedih. Tapi begitu handphoneku bunyi dan nama Bima muncul di layar, semua perasaan itu lenyap seketika. Pesannya cuma satu, aku kangen kamu. Aku lihat Reni yang tidur pulas, lalu lihat lagi ponselku. Tanganku sempat ragu, tapi akhirnya aku ketik pelan-pelan. Aku juga. Malam itu, aku sadar aku udah terlalu jauh. Tapi anehnya aku gak bisa berhenti. Karena setiap kali bersama Bima, aku merasa jadi versi terbaik dari diriku. Versi yang bisa tertawa lepas, bisa jujur tentang perasaannya, bisa merasa dicintai. Sesuatu yang udah lama hilang di rumahku sendiri. Dan entah bagaimana, rasa lama yang seharusnya tinggal kenangan, kini tumbuh jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bahkan aku sendiri gak tahu akan berakhir seperti apa. Yang aku tahu, setiap kali aku lihat matanya, semua alasan untuk berhenti mendadak lenyap. Yang tersisa cuma satu, keinginan egois untuk terus merasa dicintai. Meski tahu, cinta itu bukan milikku sepenuhnya. Malam itu hujan turun pelan, seperti selalu tahu kapan harus jadi latar cerita yang rumit. Aku dan Bima duduk di dalam mobil, parkir di pinggir jalan yang sepi. Lampu jalanan temaram memantul di kaca depan yang setengah berembun. Di antara suara rintik hujan dan lagu pelan dari radio, ada keheningan yang berat tapi anehnya terasa hangat. Kami baru aja selesai makan malam bareng. Sederhana, cuma di warung kecil langganan kami. Tapi entah kenapa, rasanya seperti makan malam paling tenang yang pernah aku rasain dalam beberapa tahun terakhir. Bima diam lama sebelum akhirnya buka suara. Nada suaranya pelan, tapi cukup buat bikin dadaku bergetar. Dulu aku gak pernah bisa lupain kamu, Nay. Dan sekarang, aku nyesel banget kenapa gak deketin kamu dari dulu. Kalimat itu pelan, tapi menusuk. Aku cuma bisa menatap keluar jendela, liatin titik-titik air yang meluncur di kaca. Rasanya dada ini sesak. Aku pengen jawab, pengen bilang sesuatu tapi suaraku gak keluar. Mungkin karena selama ini aku haus akan kalimat seperti itu. Kalimat yang bikin aku ngerasa dilihat, diperhatiin, diinginkan. Hal-hal kecil yang dulu pernah aku dapat dari Randy, tapi perlahan hilang seiring waktu dan kesibukan. Aku tahu, ini salah. Tapi saat itu, aku cuma pengen diem. Dan tiba-tiba, tanpa banyak kata, air mataku jatuh begitu aja. Bima kelihatan panik. Dia langsung miring sedikit, tangan kanannya terulur pelan, menyentuh bahuku. Kamu kenapa? Suaranya lembut tapi ada kekhawatiran di situ. Aku cuma geleng pelan, tapi air mataku terus ngalir. Aku nggak tahu, aku cuma capek. Bima nggak nanya lagi. Dia cuma diam, lalu tiba-tiba menarikku pelan ke arahnya. Pelukannya hangat, lembut, tapi cukup buat bikin aku berhenti gemetar. Aku nggak menolak. Mungkin karena pelukan itu terasa seperti tempat paling aman di dunia saat itu. Dan dari situlah semuanya kabur. Garis antara salah dan benar mulai pudar. Batas antara setia dan curang perlahan hilang. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh rasa bersalah tapi hati yang anehnya tenang. Aku tahu, seharusnya aku merasa kotor. Tapi yang aku rasain justru sebaliknya. Aku merasa hidup lagi. Sejak malam itu semuanya berubah. Kami mulai sering ketemu diam-diam. Kadang di kafe, kadang di tempat parkir yang sepi. Kadang cuma di mobil sambil ngobrol lama. Kadang gak perlu ngomong apa-apa pun, cukup duduk berdua dalam diam, udah cukup buatku.
Aku nggak tahu sejak kapan semuanya berubah jadi serumit ini. Setiap kali Randy berangkat kerja pagi-pagi, aku malah sibuk ngecek HP, nunggu pesan dari Bima. Kadang cuma tulisan singkat, "Selamat pagi cantik," tapi rasanya cukup buat bikin aku senyum seharian. Aku nggak lagi mikirin batas. Semua yang dulu aku anggap salah, sekarang terasa biasa. Bima tahu cara memperlakukan aku. Dia tahu kapan harus manis, kapan harus bikin aku ketawa, kapan harus diam dan cuma dengerin. Di sisi dia, aku merasa dihargai. Dan semakin sering kami ketemu, semakin aku kehilangan kendali. Ada satu momen di mana aku sadar sepenuhnya kalau aku udah selingkuh. Bukan cuma fisik, tapi juga perasaan. Itu waktu aku pulang malam dan Randy nanya, "Kami capek ya sayang, mau aku pijetin?" Aku cuma jawab singkat, "Gak usah, aku pengen tidur." Padahal di layar HP-ku masih ada pesan dari Bima. "Tidur yang nyenyak ya, mimpiin aku." Aku baca pesan itu berkali-kali, sampai akhirnya aku sadar. Aku lebih kangen dia daripada suamiku sendiri. Hari-hari berlalu dan kebohongan jadi rutinitas baru. Aku jadi jago nyari alasan. Rapat mendadak, lembur, ketemu teman lama. Semua bohong. Aku bahkan udah hafal ekspresi Randy setiap kali aku pulang malam. Lelah, tapi tetap berusaha tersenyum, seolah percaya penuh padaku. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Di sisi lain, Bima mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Awalnya manis, penuh perhatian. Tapi semakin lama, ada hal-hal kecil yang bikin aku bingung. Setiap kali aku tanya soal masa depan kami, jawabannya selalu sama. "Nikmatin aja dulu, Nay. Aku belum bisa janji apa-apa." Awalnya aku nggak bikin macam-macam. Tapi semakin lama, kalimat itu mulai terdengar janggal. Aku mulai sadar, setiap kali aku serius nanya tentang hubungan ini, dia selalu ganti topik. Kadang bilang lagi sibuk kerja, kadang pura-pura nggak dengar. Tapi kalau urusan ketemu, dia selalu semangat. Ada satu malam, kami lagi duduk di kafe yang sama seperti pertama kali kami ketemu. Aku akhirnya memberanikan diri nanya, "Bim, kamu sebenarnya maunya gimana sama aku?" Dia cuma diam beberapa detik, lalu senyum kecil. "Maksud kamu?" Aku menatap matanya. "Ya, hubungan ini. Aku udah terlalu jauh, Bim. Aku udah nyakitin Randy. Aku cuma pengen tahu buat kamu ini apa." Dia menatapku lama, lalu tangannya menggenggam tanganku di atas meja. "Nay, aku nggak mau mikir terlalu jauh dulu. Aku cuma pengen nikmatin waktu kita sekarang. Aku nggak tahu ke depan kayak gimana. Tapi aku janji, aku selalu pengen kamu bahagia." Kalimat itu terdengar lembut tapi di dalamnya ada sesuatu yang kosong. Janji tanpa arah. Aku tersenyum waktu itu tapi dalam hati ada rasa aneh. Rasa takut. Aku mulai sadar. Kalau mungkin aku bukan yang satu-satunya yang dia buat merasa spesial. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku buru-buru menepisnya. Aku nggak mau kehilangan dia. Semakin hari aku semakin jauh dari rumah. Hubunganku dengan Randy mulai terasa seperti formalitas. Kami masih tinggal serumah tapi udah jarang ngobrol, jarang makan bareng. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri, dan setiap kali ada masalah kecil, aku selalu lari ke Bima. Suatu sore, aku ngeliat notifikasi dari Bima muncul saat aku lagi di dapur. Isinya cuma satu kata, "Kangen." Tapi sayangnya, pesan itu kebaca juga sama Randy yang kebetulan lewat dan ngambil HP-ku buat mindahin ke meja. Wajahnya datar waktu baca tapi matanya berubah. "Ini siapa?" tanyanya pelan. Aku gugup tapi berusaha tenang. "Teman lama, cuma teman SMA." Dia menatapku lama tapi nggak ngomong apa-apa. Hanya mengangguk pelan dan bilang, "Oh, ya udah." Lalu pergi. Tapi sejak malam itu aku tahu tatapannya berubah. Bima jadi makin berhati-hati setelah itu. Kami pindah ke platform lain buat chat. Lebih aman katanya. Tapi dari situ aku mulai lihat sisi lain dirinya yang nggak pernah aku duga. Kadang dia tiba-tiba ngilang tanpa kabar. Lalu muncul lagi dengan alasan sibuk kerja. Kadang kalau aku nanya dia di mana, jawabannya singkat banget. Beda jauh dari biasanya. Dan aku mulai ngerasa sesuatu yang dulu nggak pernah aku rasain.
takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan milikku. Aku mulai nunggu pesan dia dengan cemas. Setiap jam kulihat selayar ponsel, berharap ada notifikasi baru. Kadang nggak ada. Kadang malah aku lihat dia aktif di media sosial tapi nggak buka pesanku. Hati rasanya aneh, campuran antara gelisah dan marah. Sampai akhirnya di suatu malam, aku nulis pesan panjang. Bim, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku butuh kejelasan. Aku udah nyakitin orang yang percaya sama aku. Dan aku nggak mau ngerasa kayak orang bodoh. Kamu sayang aku nggak sih sebenarnya? Pesan itu terkirim, tapi nggak langsung dibalas. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Nggak ada tanda-tanda dia baca. Aku menatap layar ponsel lama banget malam itu. Dan di antara rasa marah dan sedih, aku sadar sesuatu. Aku udah kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Semua batas yang dulu aku pegang, semua prinsip, semua alasan, semuanya hilang karena satu hal. Yang aku pikir cinta, tapi ternyata lebih mirip candu. Bima datang lagi besok paginya dengan wajah datar tapi senyum lembut. Dia cuman bilang, "Maaf, semalam aku ketiduran. Jangan mikir yang aneh-aneh ya." Dan seperti biasa, semua amarahku lenyap begitu aja. Aku memaafkan tanpa berpikir. Padahal jauh dalam hati, aku tahu. Aku sedang menuju ke arah yang aku sendiri takutkan. Aku tahu ini udah kelewatan. Tapi setiap kali aku lihat matanya, semua logika berhenti. Aku bukan lagi Naya yang dulu. Aku cuman seseorang yang kehilangan arah dan makin lama makin gak tahu gimana cara berhenti. Aku bengong cukup lama di depan layar HP. Pesan singkat itu terasa menohok jauh lebih dalam dari yang aku kira. Aku baca berulang-ulang, berharap ada makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Semacam candaan atau mungkin kesalahpahaman. Tapi tidak. Kalimat itu terlalu jelas, terlalu dingin, dan terlalu jujur. Aku kira aku masih suka kamu, tapi ternyata enggak. Hanya itu. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf yang sungguh-sungguh, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah semua yang kami lewati, obrolan panjang malam hari, tawa, pelukan di mobil, kata-kata manis yang dulu bikin aku merasa berarti, cuma angin lewat. Aku letakkan ponsel pelan di meja, lalu duduk diam cukup lama. Ada perasaan campur aduk di dadaku. Marah, kecewa, tapi juga sedih dan malu. Marah karena aku ngerasa dibohoni. Kecewa karena ternyata aku begitu mudah percaya. Dan malu karena aku sadar aku udah ngelakuin sesuatu yang bodoh, yang gak cuma nyakitin diriku sendiri, tapi juga orang yang selama ini setia sama aku, Randy. Malam itu aku nangis sejadi-jadinya. Rasanya sesak banget, seperti napas berhenti di tenggorokan. Aku coba nginget lagi, kapan semua ini mulai salah? Kapan aku mulai kehilangan arah? Aku baru sadar, semuanya bermula dari rasa kosong yang gak pernah aku obrolin. Dari keheningan di rumah yang makin lama makin lebar jaraknya antara aku dan Randy. Aku merasa gak diperhatiin. Lalu datang seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba bikin aku merasa dilihat lagi, dihargai lagi. Tapi ternyata perasaan itu cuma sesaat. Cuma ilusi yang aku ciptakan sendiri. Bima bukan jawaban dari sepi yang aku rasakan. Dia cuma pelarian. Dan sekarang pelarian itu udah ninggalin aku di tengah jalan, tanpa arah. Beberapa hari setelah pesan itu, aku coba tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi semuanya terasa hambar. Makan gak enak, kerjaan gak fokus, tidur pun susah. Randy sempat nanya kenapa aku kelihatan murung. Tapi aku cuma jawab singkat, "Capek aja, Mas." Dia percaya. Atau mungkin pura-pura percaya. Karena sejak beberapa bulan terakhir, kami memang udah jarang saling menggali perasaan. Rumah kami seperti tempat persinggahan 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Aku pengen cerita, pengen jujur. Tapi lidahku keluh. Aku takut semuanya runtuh kalau aku buka semuanya. Sampai suatu malam, aku iseng buka Instagram lagi. Entah kenapa jari ini otomatis buka akun Bima. Tapi di sana aku cuma lihat foto-foto barunya. Bersama cewek yang aku lihat di parkiran itu. Ada caption manis dengan emoji hati. Kadang yang dicari nggak selalu yang terbaik, tapi yang datang di waktu yang tepat. Aku bengong lama.
Jadi, selama ini aku cuma jeda dalam hidupnya. Cuma pengalih waktu sebelum dia nemu orang lain. Aku yang selama ini merasa spesial, ternyata cuma salah tempat berharap. Air mata lagi jatuh tanpa bisa aku tahan. Tapi kali ini bukan cuma karena sedih, tapi karena kecewa sama diriku sendiri. Aku yang dulu selalu ngerasa kuat, logis, dan bisa jaga diri, ternyata bisa sebodoh ini. Aku menipu suamiku yang tulus demi seseorang yang bahkan gak yakin sama perasaannya sendiri. Aku menukar kenyataan dengan kenangan palsu. Aku menukar kepastian dengan kebohongan. Beberapa hari kemudian, Bima ngirimin pesan lagi. Singkat, kayak biasa. Kita baik-baik aja ya. Aku gak mau kamu salah paham. Aku baca pesan itu lama banget. Sebelum akhirnya aku hapus tanpa balas. Untuk apa? Penjelasan apapun dari dia gak akan mengubah apapun. Luka udah terlanjur terbuka, dan aku gak mau terus-menerus nyiksa diri dengan omongan manis yang udah gak berarti. Hari-hari berikutnya aku mulai sadar. Tanda-tanda kalau Bima udah berubah sebenarnya udah ada dari awal. Aku cuma pura-pura gak lihat. Aku ingat waktu dia mulai jarang ngabarin. Aku selalu nyari alasan pembenaran. Mungkin dia sibuk. Mungkin lagi stres. Mungkin HP-nya rusak. Aku bahkan sempat bela-belain datang ke tempat dia kerja buat ngasih kejutan. Tapi malah ditolak halus. Lagi gak enak badan, Nay. Lain kali aja. Aku percaya begitu aja. Padahal sebenarnya hati kecilku udah tahu. Ada yang gak beres. Tapi aku tutup mata. Karena aku takut kehilangan seseorang yang ternyata dari awal gak pernah benar-benar aku punya. Suatu sore, aku jalan sendirian ke taman kota. Duduk di bangku, ngeliatin anak-anak kecil main bola. Sementara angin sore pelan-pelan nyampu wajahku. Aku jadi ingat pertama kali ketemu Bima lagi. Betapa deg-degannya aku waktu itu. Betapa aku merasa hidupku kembali berwarna. Tapi sekarang warna itu udah pudar. Yang tersisa cuma abu dari kesalahan yang aku ciptakan sendiri. Aku mulai mikir, mungkin ini saatnya berhenti. Mungkin Tuhan ngasih tamparan lewat Bima supaya aku sadar bahwa cinta yang datang dengan cara salah gak akan pernah berakhir benar. Malamnya, aku duduk di meja makan sendirian. Randy belum pulang seperti biasa. Aku pandangi cincin di jariku lama-lama. Cincin yang dulu dikasih dengan janji akan selalu saling setia, saling jaga, saling percaya. Tapi aku udah mengkhianati janji itu. Aku merasa kecil banget malam itu. Aku nulis surat. Bukan buat Bima, tapi buat diriku sendiri. Surat pengakuan. Aku tulis semua, dari awal sampai akhir, tentang kenapa aku bisa tergelincir sejauh itu. Aku pengen ngerti diriku sendiri lagi. Di akhir surat itu aku tulis, aku mau mulai lagi dari awal. Tapi kali ini bukan dengan siapa-siapa. Aku mau mulai dengan diriku sendiri. Beberapa hari berlalu, aku pelan-pelan mulai menjauh dari semua hal yang mengingatkan aku pada Bima. Aku hapus chat, foto, bahkan blokir akunnya. Awalnya berat banget. Tiap kali lihat notifikasi, refleks aku berharap itu dari dia. Tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Hening lagi gak sesakit dulu. Aku mulai belajar menikmati kesendirian tanpa harus dicintai orang lain. Aku sadar, mungkin selama ini aku bukan haus cinta, tapi haus perhatian. Dan aku salah ngisi kekosongan itu dengan sesuatu yang semu. Suatu pagi, Randy ngajak sarapan bareng. Aku agak kaget karena udah lama banget dia gak ngelakuin itu. Kami duduk di meja, cuma berdua, tanpa kata-kata. Tapi ada sesuatu yang berubah. Entah kenapa, aku ngerasa hangat. Mungkin karena aku udah berhenti menuntut, berhenti berharap dia berubah. Sekarang aku cuma pengen memperbaiki yang bisa aku perbaiki. Randy gak tahu apa yang aku lakuin di belakang dia. Tapi rasa bersalah itu cukup buat aku introspeksi. Aku sadar, aku gak mau kehilangan dia. Bukan karena takut sendirian. Tapi karena aku baru sadar, orang yang paling sabar dan tulus selama ini ada di depan mataku. Beberapa minggu kemudian, aku sempat dapat kabar kalau Bima pindah lagi keluar kota. Katanya dia mau nikah. Aku cuma baca sekilas dari status temanku. Gak ada rasa iri atau marah. Cuma sedikit getir. Karena akhirnya aku ngerti. Mungkin memang bukan aku yang harusnya dia cintai. Dan bukan dia yang harusnya aku perjuangkan. Aku menatap keluar jendela. Hujan turun pelan sama seperti malam pertama kami saling jujur di mobil itu. Tapi kali ini aku gak merasa hangat. Gak merasa deg-degan. Aku cuma merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa melepaskan tanpa dendam, tanpa ingin kembali. Hidup memang lucu.
Kadang seseorang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk ngajarin kita sesuatu. Dan Bima, dengan semua kebohongan dan rasa manis sementara itu, ngajarin aku satu hal penting. Jangan pernah nyari pelarian di luar diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling bisa nyembuhin luka adalah keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Malam itu sebelum tidur, aku tatap wajah Randy yang lagi terlelap di sebelahku. Aku usap lembut tangannya, lalu berbisik pelan. "Maaf ya, Mas." Dia nggak dengar. Tapi aku tahu permintaan maaf itu bukan cuma buat dia, tapi juga buat diriku sendiri. Karena akhirnya berani berhenti berbohong. Dan di titik itu, aku sadar. Cinta sejati nggak selalu tentang rasa deg-degan. Bukan tentang kata-kata manis atau pelukan hangat di mobil saat hujan. Kadang cinta sejati justru diam, sederhana, tapi nyata. Seperti seseorang yang tetap bertahan di sisimu, bahkan saat kamu udah sempat salah jalan. Aku terus terdiam lama malam itu. Cuma bisa menatap layar ponsel yang masih menampilkan pesan terakhir dari Bima. Aku kira perasaanku udah mati rasa. Tapi ternyata enggak. Setiap huruf di pesan itu kayak ditulis pakai pisau kecil yang gores pelan di dada. Aku merasa bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia yang berharap sesuatu dari orang yang bahkan gak pernah janji apa-apa. Dan lebih parahnya lagi, aku tahu dari awal semua ini salah. Tapi tetap aku lanjutkan seolah gak akan pernah berakhir buruk. Padahal sekarang, aku berdiri di ujung semua kesalahan yang aku buat sendiri. Aku ingat banget, malam waktu pertama kali Bima ngaku masih punya rasa. Gimana kata-katanya bikin aku meleleh. Waktu itu aku benar-benar merasa berarti lagi. Setelah sekian lama gak ada yang nanya, "Kamu capek gak hari ini?" Atau "Kamu udah makan belum?" Tiba-tiba semua perhatian itu datang dari orang yang dulu cuma aku kenal lewat masa lalu. Rasanya kayak hidup lagi setelah lama mati rasa. Tapi ternyata semua itu cuma fata morgana. Sesuatu yang terlihat indah dari jauh, tapi hilang begitu aku dekati. Beberapa hari setelah pesan dingin itu, aku kayak kehilangan arah. Bangun tidur rasanya hampa. Mandi, masak, kerja. Semuanya jalan kayak mesin. Randy masih seperti biasa. Pulang larut, kadang bawa kerjaan ke rumah, kadang langsung tidur tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa aku mulai memperhatikan lagi hal-hal kecil darinya. Cara dia selalu pastiin gas kompor mati sebelum tidur, caranya ngelap teh jam makan setiap pagi, caranya nyisain teh buat aku, walaupun dia udah keburu pergi. Hal-hal kecil yang dulu gak aku hargai sekarang justru bikin dadaku nyesek. Aku nyesel, bukan cuma karena disakiti Bima, tapi karena aku sadar, aku sendiri yang mulai semuanya. Aku yang buka pintu buat seseorang dari masa lalu, padahal seharusnya pintu itu udah lama ditutup rapat. Aku yang ngundang badai masuk ke rumah yang sebenarnya cuma butuh sedikit cahaya. Suatu malam, aku coba tidur lebih cepat, tapi mataku nggak bisa merem. Aku buka HP, dan entah kenapa, jari ini otomatis buka akun Bima. Foto terakhirnya muncul. Dia lagi senyum di tepi pantai, sama cewek yang aku lihat waktu itu di parkiran mall. Tangannya melingkar di bahu cewek itu. Dan di captionnya cuma ada satu kalimat. Akhirnya yang dulu cuma mimpi, jadi nyata. Aku nggak tahu harus ngerasa apa. Marah, sedih, cemburu, atau cuma kosong. Aku matiin HP-ku pelan. Di dalam kamar yang gelap, aku cuma bisa dengar suara nafas Randy di sebelahku. Pelan, stabil, damai. Aku pandangi wajahnya yang tenang waktu tidur, dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Aku ingat semua yang pernah dia lakuin buatku, dari hal paling kecil sampai yang paling besar. Dan aku yang malah ngebalasnya dengan kebohongan. Besok paginya, aku bangun lebih pagi, masak sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Randy kaget lihat aku udah di dapur. Dia cuma senyum kecil. "Lagi rajin ya?" Aku cuma balas, "Iya, pengen nyiapin buat kamu." Kami makan bareng, tanpa banyak bicara. Tapi buatku, pagi itu berasa beda. Ada sesuatu yang hangat, yang dulu udah lama hilang. Sejak hari itu, aku mulai belajar pelan-pelan buat hidup normal lagi. Aku berhenti buka akun Bima, hapus semua chat dan fotonya. Awalnya susah banget. Kadang saat aku lagi di jalan,
Aku kebayang lagi saat kami ketemu di mobil waktu hujan. Tapi kali ini, aku nggak lagi ngerasa hangat. Aku ngerasa dingin dan sedikit jijik. Bukan ke dia, tapi ke diriku sendiri yang pernah semudah itu jatuh. Beberapa minggu kemudian, aku lihat Bima lagi. Tanpa sengaja. Di sebuah acara pameran kerjaan, aku datang mewakili kantorku dan dia ada di sana sebagai salah satu pembicara. Kami sempat saling tatap. Dia cuma senyum singkat, senyum sopan yang formal. Aku balas dengan senyum yang sama. Gak ada perasaan aneh, gak ada detak jantung cepat, gak ada rindu. Aku cuma merasa selesai. Setelah acara itu, aku duduk sendiri di kafe depan gedung. Sambil minum kopi, aku ngelihat keluar jendela. Langit sore agak mendung, angin pelan lewat, dan aku ngerasa lega. Rasanya kayak beban berat yang selama ini nempel di dada akhirnya copot juga. Aku sadar mungkin Bima memang harus datang. Bukan buat aku cintai, tapi buat aku belajar. Belajar bahwa cinta yang datang di waktu yang salah gak akan pernah jadi benar. Aku pulang malam itu dengan langkah ringan. Di rumah, Randy udah nunggu. Dia lagi duduk di ruang tamu nonton TV. Waktu aku datang, dia nyinyir kecil. "Kamu lembur ya?" Aku geleng. "Enggak, cuma mampir beli kopi." Dia cuma angguk. Tapi aku tahu dari tatapannya dia pengen bilang sesuatu. Lalu tanpa banyak kata, dia jalan ke dapur ambil 2 gelas air dan duduk lagi di sebelahku. "Nay," katanya pelan. "Kamu belakangan kelihatan beda." "Beda gimana?" "Lebih tenang. Lebih kayak dulu lagi." Aku diam sebentar, senyum kecil. Mungkin karena aku udah capek nyari sesuatu yang sebenarnya aku udah punya. Dia nggak ngerti maksudku sepenuhnya, tapi dia cuma anggut pelan. Lalu tangannya nyentuh tanganku, hangat. Genggaman yang sederhana, tapi jujur. Malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku ngerasa damai. Beberapa bulan berlalu, hidupku perlahan balik normal. Aku mulai rutin nemenin Randy makan malam, ngobrol soal kerjaan, bahkan nonton bareng di akhir pekan. Kadang aku masih kepikiran Bima, tapi bukan dengan perasaan rindu. Lebih kerasa syukur, karena lewat dia, aku belajar hal penting. Bahwa nggak semua rasa yang manis pantas diteruskan. Kadang, yang manis itu justru yang paling beracun kalau kita terus nikmatin. Suatu malam, aku buka kembali surat yang dulu pernah kutulis buat diriku sendiri. Kertasnya udah agak kusut, tintanya sedikit pudar. Tapi di bagian akhir ada kalimat yang aku tulis dengan tangan gemetar. Aku mau mulai dari awal tapi kali ini bukan dengan siapa-siapa. Aku mau mulai dengan diriku sendiri. Aku baca kalimat itu berulang-ulang sambil senyum kecil. Karena ternyata aku beneran bisa mulai lagi. Waktu aku tutup surat itu, aku sadar sesuatu. Kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru di sanalah awal dari kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Aku udah kehilangan percaya, kehilangan arah, bahkan hampir kehilangan rumah tanggaku. Tapi dari semua itu aku dapat satu hal yang gak akan aku lupakan. Kebodohan bisa jadi guru yang paling jujur kalau kita mau belajar darinya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku peluk pelan Randy dari belakang. Dia sempat kaget, tapi lalu menggenggam tanganku erat. Aku bisikan pelan di telinganya. "Terima kasih, udah tetap di sini." Dia nggak jawab, tapi genggamannya cukup buat bilang kalau dia ngerti semuanya, tanpa aku harus mengaku. Dan di situ aku tahu, aku nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Hujan turun pelan di luar, seperti malam waktu semuanya bermula. Tapi kali ini rasanya beda. Nggak ada lagi deg-degan, nggak ada lagi kata-kata manis palsu. Hanya ketenangan. Karena akhirnya, aku bisa berdamai. Bukan dengan Bima, tapi dengan diriku sendiri. Aku sempat bengong cukup lama waktu baca chat terakhir dari Bima. Rasanya otakku nggak bisa nerima apa yang baru aja dia tulis. Gimana bisa? Dia yang mulai semua ini.
Dia yang ngajak aku buka lagi kenangan lama. Dia yang bilang masih nyimpen rasa. Dia yang peluk aku waktu hujan turun dan bilang, mungkin dulu aku bodoh nggak ngedeketin kamu. Tapi sekarang, dia dengan entengnya bilang, aku kira aku masih suka kamu. Tapi ternyata enggak. Awalnya, aku pikir itu cuma cara dia buat ngelindungi diri. Atau mungkin dia lagi bingung sama perasaannya. Tapi pas aku tanya lagi, jawabannya malah jauh lebih nyakitin dari yang pernah aku bayangin. Dia bilang pelan, tapi setiap katanya kayak nyeret perasaan aku jatuh ke dasar. Aku dulu emang suka sama kamu waktu SMA. Tapi sekarang enggak, Nay. Aku cuma penasaran. Pengen tahu rasanya deket sama orang yang dulu aku nggak bisa dapetin. Aku nggak langsung nangis. Aku cuma diam, ngerasain dada yang tiba-tiba berat banget. Antara pengen marah, pengen teriak, tapi yang keluar cuma suara lirih. Jadi, semua ini permainan, Bim. Dia ngelakuin itu semua. Perhatian, pelukan, kata-kata manis, cuma buat ngisi rasa penasaran masa lalu. Dan dia jawab dengan nada tenang. Seolah gak sadar kata-katanya udah ngebunuh separuh harga diriku. Maaf, aku gak bermaksud bikin kamu jatuh. Aku pikir kamu juga cuma butuh pelarian. Butuh pelarian. Kalimat itu nyantol di kepalaku lama banget. Aku nyadar, mungkin di matanya, aku cuma orang yang lagi kesepian. Seseorang yang gampang dikasih perhatian kecil, lalu terjebak. Tapi dia salah. Aku bukan cuma jatuh, aku nyemplung sepenuhnya. Malam itu, aku nyetir pulang sendirian. Hujan turun pelan di luar. Wiper mobil bergerak lambat, tapi air mataku jatuh lebih cepat dari itu. Semua kenangan di kepalaku muter kayak film yang rusak. Makan malam pertama kami, tawa di mobil, pelukan pertama, sampai semua janji kecil yang dulu aku anggap tulus. Semuanya ternyata cuma sandiwara kecil buat memuaskan egonya. Sampai rumah, aku masuk pelan-pelan. Lampu ruang tamu masih nyala, dan Randy lagi duduk di sofa sambil nonton TV. Dia nengok sebentar, senyum kecil. Kamu kelihatan capek banget, Nay. Aku cuma jawab pelan. Iya, Mas. Capek. Tapi dia nggak tahu. Yang capek itu bukan badan. Yang capek itu hati. Aku masuk kamar, buka hijab terus duduk lama di depan cermin. Wajahku kelihatan asing. Mata bengkak, senyum hambar. Aku lihat diri sendiri dan cuma bisa nanya dalam hati. Buat apa semua ini, Nay? Buat apa nyari cinta yang cuma ngasih luka? Beberapa hari setelah itu, aku diam aja. Di rumah aku berusaha tetap masak, tetap senyum, tetap pura-pura normal. Tapi di dalam hati, aku ngerasa kosong. Sampai akhirnya aku sadar. Aku gak bisa terus hidup kayak gini. Aku gak mau lagi pura-pura baik-baik aja di depan orang yang paling aku sakiti. Malam itu aku duduk di ruang tamu bareng Randy. TV nyala, tapi aku gak dengar apa-apa. Aku tarik napas panjang, lalu pelan-pelan bilang, Mas, aku mau jujur sesuatu. Dia matiin TV, lihat aku dengan ekspresi yang susah dijelasin. Bukan curiga, bukan takut, tapi kayak udah siap denger apapun. Tanganku gemetar, tapi aku terusin. Aku udah ngelakuin hal bodoh. Aku selingkuh. Setelah itu, ruangan jadi sunyi. Cuma suara hujan di luar yang terdengar. Aku nunggu dia marah, ngebentak, atau mungkin langsung ninggalin aku. Tapi enggak. Dia cuma diam. Lalu setelah beberapa detik yang terasa kayak selamanya, dia bilang pelan. Aku udah tahu dari lama, Nay. Aku cuma nunggu kamu sadar sendiri. Air mataku langsung jatuh. Aku gak bisa nahan. Aku nunduk,
nutup muka dengan tangan dan nangis sejadi-jadinya. Tapi Randy gak marah, gak teriak. Dia cuma diam sambil ngeliatin aku nangis sampai sesek-segukan. Dan justru itu yang paling nyakitin. Heningnya. Karena di situ aku sadar, dia udah terlalu lelah buat marah. Setelah cukup lama, dia akhirnya ngomong lagi. Aku gak mau nanya siapa atau kenapa. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku masih di sini bukan karena aku gak punya pilihan, tapi karena aku masih pengen percaya sama kamu. Kata percaya itu bikin dadaku makin sesak. Aku yang bahkan udah ngancurin percayaan itu masih dikasih kesempatan buat diperbaiki. Aku gak tahu harus ngomong apa. Aku cuma bisa nangis sambil bilang, maaf mas. Dan malam itu aku sadar, kadang Tuhan punya cara yang aneh buat ngingetin kita. Aku kehilangan seseorang yang cuma main-main, tapi hampir ngorbanin orang yang tulus dan gak pernah pergi. Aku belajar, ternyata gak semua cinta layak diperjuangkan, apalagi kalau datang dengan cara yang salah. Sejak malam itu, aku berhenti nyari penjelasan dari Bima. Aku berhenti nyalahin dia, karena aku sadar, yang salah juga aku. Kalau aja aku gak nurutin rasa penasaran, kalau aja aku gak terlalu haus perhatian, mungkin semuanya gak akan sejauh ini. Beberapa minggu kemudian aku dengar kabar dari teman lama, kalau Bima udah pacaran serius sama cewek yang dulu aku lihat di parkiran mall. Aku cuma senyum kecil. Dulu aku mungkin bakal marah, tapi sekarang enggak. Karena aku akhirnya ngerti, bukan dia yang jahat, tapi aku yang terlalu percaya. Kadang, cinta masa lalu itu cuma nostalgia. Sesuatu yang kita pikir masih hangat, tapi udah lama dingin. Dan aku baru sadar, Bima gak datang buat balikin perasaan lama, tapi buat nguji seberapa gampang aku tergoda buat nyari yang hilang. Sekarang aku udah berhenti nyari. Randy masih sama seperti dulu, cuek tapi perhatian dengan caranya sendiri. Dan aku belajar mencintainya lagi. Bukan karena aku harus, tapi karena aku pengen memperbaiki yang dulu aku rusak. Cinta masa lalu ternyata cuma permainan perasaan belaka. Dan aku yang dulu merasa menang karena berhasil mendapatkan dia, justru kalah karena gak bisa bedain mana cinta, mana obsesi. Bima bilang dia udah gak suka. Dan aku akhirnya sadar, mungkin aku juga udah gak benar-benar suka. Yang aku rindukan bukan dia, tapi perasaan dicintai yang dulu pernah hilang. Sekarang aku tahu, yang paling parah bukan dibohongi, tapi percaya kalau kebohongan itu cinta. Ending. Naya kehilangan segalanya, bukan karena karma, tapi karena diri sendiri lupa. Kadang, orang yang dulu diam-diam suka, sekarang cuma diam-diam ingin menang.